saya tidak pernah menganjurkan Anda memulai MPASI dengan buah. Tidak boleh. Ya. Mulailah MPASI pertama langsung dengan bubur lengkap. Jadi sebenarnya itu tenang ya Bapak Ibu, tenang ya. Dari direktur dari RSCM, dari Jogja dan lain sebagainya itu juga sudah menyatakan kok bahwa tidak ada peningkatan kasus gagal ginjal pada anak tahun 2024. Tidak ada. Ya, ini sebenarnya di bawah 1 tahun bayi itu nggak terlalu butuh serat. Justru kebanyakan serat itu membuat itu anti nutrisi. Ya, jadi malah nanti kebanyakan serat malah nanti penyerapan nutrisinya malah terganggu. Jadi tidak usah terlalu banyak buah dan sayur. Ya, ikutin aja ya. Anda bisa cari yang namanya isi piringku ya dari Kemenkes ya. Datang di Posting, podcast Sadar Stunting. Bersama aku Gia Sadika, kita akan berbincang seputar kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, pernikahan, sampai parenting bersama pakarnya. Hari ini kita kedatangan dokter spesialis anak, Dr. Ian Suryadi Suteja, membahas bagaimana sesuatu diawali dari makanan. Halo Dr. Ian, salam kenal dok, apa kabar dokter? Salam kenal, baik. Sehat dok? Sehat. Makasih loh dok udah datang ke Posting untuk ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Apa aja sih dok kesibukan dokter Ian sekarang nih? Ya belakangan ini sama praktek di 3 rumah sakit yang berbeda, lintas provinsi, sama kita tetap bikin konten-konten juga yang terus mengedukasi sih. Lumayan sih sibuk ya. 3 praktek dok? Iya. Wah di mana ya dok itu dok? Aku masih kalau di Jakarta di Suci Hospital Pantai Takapu. Kalau di Pandeglang itu ada di RSIA Permata Ibunda dan juga di RSUD Aulia. Oh, jadi di bolak-balik Pandeglang dong? Iya, kalau weekend kita ke Pandeglang, kalau weekdays di Jakarta. Wow, dok sibuk banget. Makasih lo udah menyempatkan waktu ke sini, datang ke Posting untuk ngobrol-ngobrol sama aku di tengah kesibukan dokter. Dokter Ian ini terkenal aktif di berbagai media sosial, yang paling sering ditemui di Instagram dan TikTok. Apa yang mendorong dokter Ian untuk berbagi informasi dan pengetahuan di media sosial? Iya, jadi kalau saya kan kerja di 3 rumah sakit yang berbeda juga ya stratanya ya, menengah ke bawah, menengah sama ke menengah ke atas. Itu tuh beda banget gitu loh. Edukasi pendidikan, level pendidikan dari pasien-pasien tuh beda jauh. Jadi banyak juga yang masih percaya sama mitos-mitos nih. Awalnya tuh saya mau memberantas mitos-mitos yang gak benar tentang anak gitu ya. Jadi kalau di daerah itu banyak banget mitos-mitos yang menyesatkan yang sebenarnya jelek buat perkembangan anak, pertumbuhan anak. Banyak yang kayak misalnya kalau di daerah tuh masih banyak yang bilang oh kalau cowok tuh umur 2 tahun belum ngomong tuh wajar, gak apa-apa. Kalau dia demam tuh artinya mau pinter kayak gitu misalnya. Atau misalnya perawatan-perawatan yang kayak bayi baru lahir harus diurapin sama bawang atau apa, itu banyak mitos-mitos yang gak benar kayak gitu. Jadi sebagian besar mitos-mitos ini atau kebiasaan-kebiasaan ini banyak yang cukup berbahaya buat anak-anak sehingga saya harus mengedukasi kepada masyarakat luas bahwa itu semua udah tidak boleh dibenarkan seperti itu. Nah apa sih dok yang membedakan saat membagikan informasi di media sosial sama di kehidupan nyata? Ya kalau saya sih sebenarnya prinsipnya kalau influencer lain atau educator lain, dokter kan biasanya kan dia langsung jelasin berdasarkan muka dokternya terus kemudian membuat ilustrasi-ilustrasi. Kalau saya tipenya itu beda. Kalau saya itu kebanyakan pasien asli, saya langsung rekam di depan pasiennya dan menunjukkan bahwa ini adalah penyakit-penyakit tertentu. Jadi saya menggunakan istilahnya pasien asli dan langsung menjelaskan bahwa oh ini penyakit ini gejalanya seperti ini. Kalau misalnya batuk 100 hari, batuknya seperti ini nih khasnya. Kalau campak tuh ruamnya kayak begini gitu. Misalnya kalau penyakit jamur ruamnya kayak gini. Jadi benar-benar pasien asli. Jadi sebenarnya kalau ditanya beda atau enggak, sebenarnya sama sih. Nggak ada perbedaan antara media sosial, edukasi yang media sosial sama yang asli itu ya memang gitu. Karena benar-benar pasien asli. Karena pasien asli dokter angkat lah di media sosial. Betul. Gitu ya. Kan maksudnya udah banyak ya yang kayak parenting atau apa. Kalau saya lebih menjelaskan lebih banyak tentang penyakit atau ya pasien asli lah gitu. Nah kasus apa aja yang paling sering dikonsultasikan oleh pasien ke dokter? Ya nah ini balik lagi di 3 strata yang berbeda. Kalau yang menengah ke bawah itu banyakan sih penyakit infeksi ya. Jadi mau mulai dari batuk pilek atau misalnya campak atau apa itu banyak banget seperti itu. Tapi kalau menengah ke atas mereka lebih banyak konsultasi tentang makan, tentang pertumbuhan, tentang perkembangan anak yang normal seperti apa. Jadi beda banget, pangsa pasarnya juga beda.
semuanya ada lah kayak gitu istilahnya. Oke. Tapi kalau paling banyak sih sebenarnya ya batuk pilek sih ya. Lagi Oh banyak ya, sekarang. banyak ya. Udara juga lagi Betul, begini ya. betul. Udah masuk kembali ke sekolah, anak mulai banyak Betul. yang sakit lagi, penularan lagi gitu ya, Betul Dok ya. banget. Batuk pilek emang lagi musim banget, kayaknya dewasa anak-anak juga ya, Dok ya. Betul. Jadi hati-hati. Bapak emaknya kena, ya, bapak ibunya kena, terus anaknya juga ikut kena, ya. Iya, Anaknya kena berputar. dari sekolah, terus bapak sama ibunya juga kena juga. Ini saling Bener. menularkan lah. Saling menularkan. Nah, kalau ngebahas tentang anak secara umum pasti kan jadi bahasan yang panjang dan menarik ya, Dok ya, selalu. Tapi kali ini kita mau fokus ke bagaimana suatu makanan menjadi kunci awal yang menentukan kesehatan dan tumbuh kembang anak. Sebelumnya kita dijelaskan bagaimana hubungan antara pola makan dan kesehatan tumbuh kembang anak, Dok. Apa, Dok, ininya hubungannya nih? Ya, jadi gini. Jadi tugasnya seorang anak itu adalah bertumbuh dan berkembang gitu ya. Anak tuh dari usia 0 tahun ya, bahkan dari dalam kandungan 0 tahun sampai 17 tahun itu tugas utamanya dia bertumbuh dan berkembang. Oke. Nah, kalau anak-anak di 5 tahun pertama itu nomor 1 penentu dari pertumbuhan dan perkembangannya adalah diet atau pola makan gitu istilahnya. Jadi kan banyak juga, oh ya anak ini bisa tinggi tergantung dari genetik orang tuanya, tergantung dari ini, tergantung dari jam tidur, tergantung dari apa. Itu semua memang banyak faktornya. Tetapi salah satu yang paling penting adalah pola makan. Jadi pola makan itu ya, asupan makanan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena anak itu harus bertumbuh dengan cara ya makannya harus benar, tepat juga ya. Dan itu kalau dia benar pasti perkembangannya juga bagus gitu. Jadi pertumbuhannya harus bagus dulu baru perkembangannya bagus. Ini pasti banyak ibu-ibu yang tertarik, Dok, untuk ngebahas ini. Karena aku pun ibu anak 2 tertarik sama pembahasan ini gitu, karena kan kita kadang-kadang adalah khawatirnya ya, ini anak udah bener belum ya makannya, pertumbuhannya udah sesuai belum ya gitu ya, pasti kan akan menjadi pembahasan yang gak ada habisnya gitu ya, Dok. Jadi pasti aku juga bakal nanya sama dokter, nanti ada biasa konsultasi sendiri ya. Iya. Nah, pada saat golden period nih atau 1000 hari pertama kehidupan anak hanya bisa mendapat makanan yang disalurkan lewat ASI. Makanan seperti apa sih, Dok, yang esensial untuk ibu saat masa-masa menyusui? Ya, ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi gini, sorry ya, maaf ya ibu-ibu ya. Banyak kan orang ibu-ibu tuh ya yang abis hamil, kemudian begitu selesai hamil badannya berubah, terus begitu lahir terus pengen cepat-cepat kurus, dia pengen badannya kembali lagi seperti gadis gitu ya, terus istilahnya padahal dia tuh lagi menyusui gitu loh istilahnya ya. Terus banyak ibu-ibu yang seperti ini akhirnya menjaga makan, diet, mengurangi berat badan, akhirnya produksi ASI-nya jadi kurang ya. Jadi sekali lagi ya saya tekankan ya, kalau Anda sedang menyusui, Anda seorang ibu yang menyusui, itu Anda justru harus makan ekstra kalori. Ya, 300 kalori sampai 500 kalori ekstra setiap hari. Jadi kalau Anda biasanya makan 3 kali sehari, kalau Anda sedang menyusui, Anda harus makan 4 kali sehari. Gitu ya. 4 kali sehari itu juga harus beragam ya. Memang banyak teori nih yang bilang ibu hamil harus makan banyak, ibu menyusui harus makan banyak asam folat, harus makan zat besi, harus makan kalsium dan lain sebagainya. Itu memang esensial. Tetapi ya, daripada mikirin itu ribet ya, istilahnya Anda harus makan makanan yang beragam ya, ragamnya jenis. Misalnya kalau pagi ya udah makan kacang, ya siangnya ya makannya daging gitu istilahnya ya. Sorenya kemudian makan ya daging lagi misalnya atau telur kayak gitu ya. Jadi harus beragam dan harus ekstra 1 porsi ya. Jadi nggak usah pusing-pusingin harus nyari dari mana, sumber kalsium harus dari mana. Udah yang penting makan beragam aja dan makan ekstra 1 porsi udah cukup. Gitu. Jadi lebih baik jangan dulu diet kali ya, Dok, kalau lagi menyusui, karena kan itu tadi 1000 hari pertama anak itu cuma dapat dari ASI ya, dari ibunya gitu ya. 6 bulan pertama, tepatnya 6 bulan pertama. 6 bulan memang pertama. kalau bisa sampai 1000 hari tetap diberikan ASI. Iya. Jadi jangan dulu diet, mendingan asupan yang banyak biar gizi anaknya juga terpenuhi. Iya, toh dengan Anda memberikan susu dengan baik, dengan telaten gitu ya, berat badan pasti turun kok. Gitu. Iya, betul. Pasti. ASI juga kan sebenarnya juga kita kan mengeluarkan lemak-lemak ya, Dok. Iya, betul. Nah, Dok, ngomongin nutrisi apa yang berperan penting untuk membentuk kecerdasan anak? Ya, jadi banyak nih ya penelitian banyak banget ya tentang pertumbuhan otak, perkembangan otak. Nah, tapi yang paling penting itu ada yang pertama yang namanya protein. Ya, protein itu kalau bisa protein hewani.
Makanya kan zaman dulu itu, ada yang bikin guideline itu ya, makan harus 5 bintang, harus ada protein hewani, protein nabati. Kalau sekarang yang penting ada protein hewaninya. Ya, yang kedua ada AA dan DHA, yaitu adalah lemak esensial untuk perkembangan otak. Nah, itu penting juga dan kebetulan banyak sekali terkandung dalam ASI, ya. Terus yang ketiga itu ada yang namanya vitamin B. Turunannya vitamin B yang disebut sebagai kolin. Itu juga banyak pada makanan-makanan yang ibu berikan dan juga banyak terdapat pada ASI, ya. Kemudian ada juga zinc juga, itu juga penting juga, ya. Pokoknya sebenarnya ASI itu udah perfect lah gitu istilahnya untuk seorang bayi gitu. Dan semuanya udah ada di ASI. Udah mencakup semua nutrisi yang dibutuhkan ya, Dok ya. Betul, ya. Nah, saat masuk tahap empati, ibu-ibu tuh sering kali merasakan kesulitan saat anak DTM, Dok. Dan disarankan untuk menerapkan feeding rules. Nah, boleh nggak Dok dijelasin seperti apa sih metode feeding rules itu? Nah, mungkin yang belum tahu kan kayaknya banyak ya, Dok ya. Ya, nah ini Bapak Ibu ini penting banget ya. Jadi kalau anak di bawah 6 bulan itu kita suruhnya ibunya itu suruh, Bu kasih aja ASI semau bayi. Ya, atau yang kita sebut sebagai ASI ad libitum. Jadi semau bayi, terserah mau bayinya mau minum sejam sekali, mau minum 2 jam sekali, selama berat badan bayinya itu naiknya ada kuat, naiknya sesuai dengan target yang diberikan dokter anak, itu aman-aman aja, nggak apa-apa. Tetapi setelah umur 6 bulan udah nggak boleh lagi semau bayi. Ya, kita harus ada yang namanya feeding rules tadi, ya, aturan pemberian makan. Feeding rules itu terdiri dari 3 pokoknya, ya. Yang pertama adalah jadwal, yang kedua adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah prosedurnya. Kita mungkin bahas satu-satu ya, Dok. Boleh, Dok. Karena sebenarnya feeding rules ini banyak juga nih, saya edukasi feeding rules, tapi banyak istilahnya kayak orang tua yang bilang, ngapain sih makan aja dibikin aturan ribet kan kayak ribet, gitu ya. malas, capek ya, Zaman Dok, ya? dulu nggak ada tuh yang kayak gitu ya. Nah, gini ya Bapak Ibu ya, kita harus membenarkan kita harus membiasakan hal yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa. Kalau zaman dulu ya, itu nggak ada yang namanya feeding rules, itu karena memang belum diciptakan, belum diteliti ya. Kalau dari zaman dulu nggak ada masalah, sampai detik ini Indonesia tidak gawat darurat stunting. Tapi masalahnya sampai detik ini dokter anak masih sering nih kita di rapat besar dokter anak gitu ya, masih membahas tentang program stunting. Ya karena sampai detik ini program stunting masih ada. Jadi ada suatu problem yang dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih eksis, masih ada ya. Nah, salah satunya bisa diatasi dengan feeding rules gitu. Jadi feeding rules tuh bukan malah membuat ribet ibu-ibu atau bapak-bapak, tapi malah membantu kita dan harus mulai diterapkan dari usia 6 bulan tadi. Ya, kita mungkin bahas satu-satu ya. Yang pertama nih dari jadwal. Nomor 1 pasti jadwal ya. Jadi seorang anak harus mendapatkan jadwal makan, jadwal tidur, jadwal main yang teratur. Pokoknya ingat, Bapak Ibu ingat, anak nggak mau makan penyebabnya tuh cuma 4. Yang 1 memang belum lapar karena jadwal makannya belum renggang. Ya, jadi istilah belum lapar, masih terlalu banyak makan. Nomor 2 anaknya terlalu ngantuk. Ya, jadi jadwal tidurnya belum teratur, jadwal makannya juga belum teratur. Ya, yang ketiga anaknya trauma makan. Jadi makannya udah dipaksa, ngelihat sendok aja udah tutup mulut, ya udah ngeri, ngelihat mamanya bawa piring aja udah ngeri kayak gitu ya. Yang keempat anaknya memang ada penyakit, ya, misalnya lagi muntaber, pasti perutnya nggak nyaman, pasti nggak mau makan. Kayak gitu ya. Jadi problemnya 4 ya, memang belum lapar, memang lagi ngantuk, lagi trauma makan, dan lagi ada penyakit. Nah itu ya. Nah kalau jadwal makan tadi ya, makanya saya harus penting banget membuat jadwal makan, jadwal tidur, sama jadwal bermain dengan tepat ya, dan harus teratur dan nggak boleh kendor gitu istilahnya ya. Kenapa? Sekali lagi karena jadwal itu berhubungan sama hormon ya. Jadi makan itu diatur sama hormon yang namanya grelin. Kalau tidur diatur sama hormon yang namanya melatonin. Kalau dia lagi bermain, lagi banyak namanya hormon dopamin. Jadi kalau kita atur jadwalnya dengan benar, kita punya hormon di dalam otak itu produksi hormonnya juga tepat, teratur, dan mendukung kegiatan makan anak yang benar. Jadi misalnya begini ya, hormon dopamin itu efek sampingnya itu bikin anak jantungnya berdebar-debar. Anaknya jadi nggak bisa diem. Jadi kalau lagi main, hormon dopaminnya tinggi. Iya toh. Jadi anaknya lari-lari, didukung tuh, jantungnya berdebar-debar dan lain sebagainya. Pengen gerak terus. Nah, apa yang terjadi ketika anak disuruh makan di waktunya bermain, lagi waktunya jantungnya lagi berdebar-debar, pasti nggak mau diem, nggak mau duduk diem, gitu istilahnya kan. Itu yang menjadi masalah. Makanya kalau diberikan jadwal yang tepat,
Ya, mudah-mudahan nanti hormonnya teratur sehingga mendukung kegiatan makan yang baik gitu ya. Sama juga lagi jadwalnya tidur dikasih makan ya pasti nggak mau kan gitu ya. Jadi jadwal itu penting banget. Oke. Dan jadwal nanti ada aturannya. Jadi kalau anak di atas 6 bulan sudah mulai diberikan jadwal makan 2-3 kali sehari dan jadwal minum paling hanya 6-7 kali sehari kayak gitu ya. Jadi nggak boleh lagi istilahnya sesuka bayi. Kalau sesuka bayi bisa 10 kali ASI ya 10 kali ASI kan gitu ya. Kalau sekarang udah ada jadwal makan teratur, jadwal minum teratur kayak gitu. Jadwal tidur pun teratur, jadwal main pun teratur. Oke. Terus yang kedua, jadi di antara jadwal makan tadi ya, di antara jadwal makan tadi itu nggak boleh dikasih apapun selain air putih. Ya. Jadi misalnya begini, ini banyak kesalahannya dari Bapak Ibu ya. Jadi misalnya gini, anak Anda jam 6 pagi disuruh minum susu 100 ml. Oke, dia minum 100 ml. Ya. Jam 8 pagi dia harus dia dikasih makan ya. Dikasih makan katakanlah dia sanggup makan 50 ml. Ya. Kemudian jam 10 itu waktunya minum susu lagi. Ya, itu jadi ada. Nah, kalau di antara jam 8 sampai jam 10 tadi dia jam 9 ini lapar, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Tunggu sampai jam 10. Tunggu waktu makan berikutnya ya. Alihkan perhatian dia, ayo kita main. Ini jam 9 jamnya kamu main, bukan jamnya kamu makan gitu. Jadi alihkan ya. Nah, begitu juga misalnya jam 8 jamnya makan dia, dia cuma mau makannya sedikit. Dia cuma mau makannya katakanlah tadi maunya 50, tapi dia cuma bisa makan 3 sendok. Misalnya cuma bisa makan 15 atau 20. Terus nanti jam 10-nya dia mau minum ASI double portion. Itu juga nggak boleh diberikan. Gitu. Jadi kita harus membiasakan anak, jamnya makan Anda harus makan, jamnya minum Anda harus minum, gitu istilahnya. Dan kalau anak Anda mau minum berlebihan di jam minumnya, jangan dikasih juga. Jadi jangan double the snack portion, gitu ya. Nanti siangnya jadi nggak mau. Nanti siangnya jadi nggak mau lagi, kayak gitu. Biarin aja jam 10 waktunya minum susu 100 ml ya 100 ml. Jangan kalau dia mau tambah lagi 200 ml, nanti malah ditambah 200 ml, nanti siangnya nggak mau makan lagi. Jadi ujung-ujungnya nggak mau makan terus. Iya, jadinya nggak mau makan terus karena udah kebanyakan susu di jam sebelumnya. Karena udah ngerasa kenyang. Karena udah kenyang. Balik lagi anak nggak mau makan karena terlalu kenyang dan jadwal puasanya belum banyak. Gitu, ya. Jadi itulah kenapa Anda harus di antara jam makan jangan dikasih makan. Dan juga jangan dikasih makanan sebagai hadiah. Kan banyak ya sekarang, maaf ya, misalnya nenek-nenek, wah ayo ikut nenek jalan-jalan ke pasar, nanti dikasih coklat, dikasih hadiah ya. Ayo nanti kalau kamu bisa bawain itu bawain ke sana nanti dikasih coklat. Jadi reward gitu ya. Jadi reward, jadi hadiah, itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi jangan memberikan makan sebagai hadiah gitu. Itu dari jadwalnya sebenarnya banyak tuh ya, banyak banget ya. Itu jadwal. Kemudian dari prosedurnya ya. Nah, kalau dari prosedur yang penting anaknya tuh harus makan sendiri ya. Waktu makan itu cuma boleh 30 menit. Ini saya bahas ini dulu, 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena anak di bawah 2 tahun itu waktu fokusnya itu cuma bisa 15 menit sampai 30 menit. Kalau kita orang dewasa 45 menit. Kalau anak 15 menit sampai 30 menit ya. Berikutnya, anak itu cuma bisa fokus satu hal. Nggak bisa multitasking kayak kita ya, nggak bisa. Jadi dia cuma bisa fokus satu hal. Jadi anak itu ayo duduk, ayo makan sendiri selama 10-15 menit pertama. Terus kalau anaknya udah bosen, boleh ayo jalan-jalan sebentar, kemudian tawarkan lagi, duduk lagi di sana sampai 30 menit selesai, nggak mau makan ya udah selesai waktunya gitu ya. Jangan dipaksa kamu harus habis 100 ml, kamu harus habis 10 sendok, nggak boleh dipaksa ya, nanti ujung-ujungnya malah trauma. Jadi 30 menit selesai nggak selesai ya sudah selesai. Kenapa? Karena fokus anak tadi cuma sebentar gitu ya. Makanya kalau saya lihat nih ya, ada ya, saya pernah lihat nih anak umur 1 tahun, bayangin ya, 1,5 tahun ya, dia tuh lagi main jongket-jangkit gitu loh, yang kayak mainan kuda-kudaan gitu sambil bernyanyi. Ya, terus kemudian dia ngelihat saya, dia bisa berhenti nyanyi, berhenti main, dia panggil saya, halo om kayak gitu misalnya, halo dok kayak gitu misalnya. Terus dia main lagi sambil nyanyi lagi. Itu tuh anak luar biasa pinter. Kenapa? Karena dia bisa berapa tasking, dia bisa main, dia bisa fokus bermain, dia bisa fokus bernyanyi, dan dia bisa fokus ngenalin orang. Dia bisa 3 fokus. Itu pinter sekali anak seperti itu. Ya, gitu karena anak biasanya cuma bisa 1 fokus. Nah, berikutnya, kalau anak cuma bisa 1 fokus, sekarang gini,
Anak Anda didudukin di meja. Anda memberikan piring isinya bubur warnanya putih, nggak menarik, nggak cakep, ya. Terus di situ ada handphone. Handphonenya bergerak, bersuara, warnanya cakep sekali. Ya pasti fokus anaknya ke handphone dong, ya nggak? Akhirnya fokus anaknya ke handphone. Ingat, anak cuma bisa satu fokus doang. Akhirnya fokus anaknya ke handphone, dia tetap makan, tetapi dia nggak fokus ngunyah. Dia nggak fokus ngunyah, itu yang disebut sebagai mindless eating. Jadi dia makan, ngunyah-ngunyah, tapi tidak fokus. Jadi pusat otaknya tidak menikmati makan, sehingga tidak timbul nafsu makan. Jadi dia memang makan, dia memang ngunyah, tetapi fokusnya bukan ke kunyahannya, tapi fokusnya ke handphone. Akhirnya dia tidak bisa belajar untuk makan. Dia tidak belajar untuk menikmati makan. Otaknya juga tidak akan berkembang untuk pusat kenikmatan makannya. Jadi pasti anaknya GTM. Asal ngunyah aja, asal masuk Betul. aja gitu ya, Dok. Mindless eating yang tadi, ngunyah-ngunyah tapi nggak difokusin ke situ. Udah nggak tahu rasanya apa juga ya. Bodoh amat, yang penting ditelan. Akhirnya anaknya kebiasaan ngemut, ya nggak? Kan kayak gitu kan? Kebiasaan ngelepeh, ya makanan apa aja nggak suka kayak gitu. Karena nggak tahu rasa enaknya. Betul, karena nggak fokus. Tapi Dok, kalau misalnya nih sampai 30 menit kita kasih waktu 30 menit anak untuk makan. Ternyata selama katakan 2 minggu lah ya, dia makannya nggak habis, hanya setengah porsi atau seperempat porsi. Apa yang harus dilakuin, Dok, sama orang tuanya? Oke. Kalau misalnya benar feeding rules itu cukup sulit, ya. Kalau Anda dari awal umur 6 bulan, ya. 6 bulan udah dilakukan feeding rules biasanya gampang. Tapi kan sekarang banyak yang nggak tahu. Datang ke saya udah umur 2 tahun, feeding rules-nya amburadul. Makannya udah sambil lari-lari, sambil mesti lihat ikan dulu, besok mesti lihat jerapah, besok mesti lihat apa, kayak gitu istilahnya kan. Hari ini mesti nonton ini, hari ini, itu udah susah tuh. Ya, makanya feeding rules itu memang minimal 2 minggu. Nah, banyakan dia ibu-ibu yang baru seminggu aja udah nyerah. Akhirnya dia yang diatur sama anak, bukan anaknya yang diatur sama kita. Betul. Ya, jadi memang feeding rules itu kita kasih waktu 2 minggu. Ya, dari IDAI pun feeding rules itu minimal 2 minggu. Kalau 2 minggu anaknya masih tidak bisa menerapkan feeding rules, balik lagi ke dokter anak. Konsultasikan, atau Anda bisa ke konselor pemberian makan bayi dan anak, konselor PMBA. Nanti akan dievaluasi, ibu salahnya di mana, feeding rules-nya gimana, ya. Emang problemnya apa? Didiskusikan, dikomunikasikan. Nanti dari situ pasti ketemu problemnya apa dan solusinya apa. Jadi kalau 2 minggu Anda sudah menerapkan feeding rules, tetapi masih nggak pintar makannya, masih GTM, masih pilih-pilih makan segala macam, silakan datang ke dokter anak atau silakan datang ke konselor pemberian makan bayi dan anak. Oke. Berarti feeding rules ini sebenarnya yang harus tertib itu orang tuanya ya, Dok ya? Betul. Bukan anaknya ya. Kalau orang tuanya nggak bisa tertib, gimana anak bisa tertib gitu ya? Betul banget. Harus sabar juga ya, Dok. Harus sabar. Apalagi misalnya orang tuanya kan udah capek ya. Bener. Bikin bubur saring udah capek, habis kerja capek kayak gitu ya. Kok kamu udah dibikinin makan nggak mau sih? Ibunya marah-marah sambil nyuapin, marah-marah sambil nyuapin. Terus habis itu anaknya udah berusaha makan, terus malah ditegur anaknya. Kok kamu makannya nggak pinter sih? Ayo mangap, kayak gitu misalnya. Ayo digigit dong, kenapa gitu? Di questioning terus, diragukan terus. Anak tuh juga Kesel rasanya nggak ya? nyaman, pasti nggak nyaman kayak gitu. Dimarahin apalagi kalau udah nggak habis dimarahin kayak gitu. Itu juga nggak boleh. Apalagi ibunya resah. Ibu yang resah ini memberikan makan anak. Anak tuh bisa ngerasa. Iya, gitu loh, benar. ya. Makanya anak itu mesti dilatih sama ibu yang sabar juga. Yang pertama harus diterapi mungkin ibunya bahkan atau bapaknya bahkan, benar. caregivernya yang kayak gitu. Betul. Dan satu lagi, ya sebaiknya ya mertua, kakek, nenek kayak gitu ya, itu kalau bisa juga bekerja sama dengan si bapak ibunya. Jadi kalau bapak ibunya udah nerapin feeding rules, nanti kakek neneknya atau pengasuh lainnya itu tidak menerapkan feeding rules, pasti ngaco. Pasti berantakan lagi ya. Atau misalnya Senin sampai Jumat feeding rules, Sabtu Minggu holiday, terserah, berantakan lagi. Itu juga susah. Iya, nggak bisa harus komitmen ya, Dok ya. Apa namanya kalau gitu? Ya benar, komitmen. Harus komitmen. Jadi ya untuk di sekelilingnya juga harus komitmen yang sama. Betul ya. banget. Jangan tiba-tiba neneknya boleh, kasihan nanti tahu anaknya. Nenek aku boleh nih gitu ya. Iya, betul banget. Nah, selain feeding rules, Dok, akhir-akhir itu sering dibicarakan tentang responsive feeding. Ini bedanya apa, Dok? Ya, jadi responsive feeding itu adalah suatu metode yang dianjurkan sama WHO ya sejak tahun 2023 ini, bahwa seorang orang tua atau caregiver ya yang mengasuh si anak ini itu harus paham banget tentang anaknya ya. Jadi dia harus tahu anaknya ini kapan laparnya,
gimana, ya, jadwal tidurnya gimana, jadwal mainnya gimana, terus kira-kira sukanya makanan apa, terus kemudian sukanya pakai piring apa, terus kapan kira-kira kenyangnya, dan lain sebagainya. Tuh orang tua atau caregivernya atau pengasuhnya harus mengerti tentang si anaknya. Dan itu makannya itu disesuaikan sama si anaknya maunya kayak apa, kayak gitu. Nah, zaman dulu kan ada yang namanya istilah baby led weaning, ya. Jadi terserah deh, anaknya mau makan apa aja, mau pilih apa aja, terserah dia. Terserah kamu mau gimana, sekarangmu kan, kayak gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu, ya. Baby led weaning sudah tidak terlalu direkomendasikan oleh WHO dan diganti dengan responsive feeding. Oh gitu. Nah, makanya responsive feeding ini nanti sekali lagi bisa diwujudkan dengan feeding rules. Jadi udahlah, nggak usah pakai istilah ini, istilah ono, istilah terapin aja feeding rules. Itu sudah di-approve sama semua dokter anak. Oke. Nah, kalau nutrisi sudah terpenuhi, Dok, feeding rules juga udah diterapkan dengan baik nih. Tapi berat badan anak masih stuck nih. Bahkan cenderung menurun atau katakanlah stuck gitu. Ada faktor lain nggak, Dok, yang menghambat kenaikan berat badan anak dan beresiko stunting? Iya, baik. Jadi gini, ini pertanyaan bagus banget dan mungkin masih banyak orang yang belum tahu, belum sadar gitu ya. Jadi gini, anak itu naik berat badan, ya, penyebabnya itu kan pasti karena makanannya banyak. Apakah cuma itu? Ternyata tidak, ya. Anak makan, ya. Jadi gini istilahnya, anak nggak mau makan, anak berat badannya stuck, itu kemungkinannya ada 3 penyebab. Yang pertama, 90% atau bahkan lebih penyebabnya karena memang makanannya nggak banyak, makanannya nggak tepat, feeding rules-nya belum tepat gitu istilahnya. Jadi jumlah kalori yang dimakan sama si anak, ragam makanannya, kandungannya itu memang tidak tepat. Dan ini 90% ini bisa diatasi dengan feeding rules yang tadi saya katakan. Tapi kalau feeding rules-nya sudah tepat, tapi anaknya berat badannya tetap nggak naik, maka kita pikirkan 2 hal yang lain. Apa itu 2 hal yang lain? Yang pertama adalah adanya penyakit, ya, pada pasien, pada anak itu yang menyebabkan si anak butuh energi ekstra untuk bertumbuh, kayak gitu ya. Jadi misalnya anak ini kejadian nyata ya, minggu lalu, ya. Jadi ada pasien saya begini, pasien ini udah sering bolak-balik konsultasi telekonsultasi, ya, sama konsultasi online kayak gitu ya. Dia udah ngerti feeding rules sudah begini. Dia datang ke saya pintar banget, udah jelasin feeding rules begini, dia udah bikin jadwalnya. Wah, luar biasa pintar, ya. Begitu saya tempelkan stetoskop ke dadanya, karena anak itu telekonsultasi terus, nggak pernah ke dokter anak, ya, nggak pernah diperiksa sama dokter anak. Begitu saya tempelkan stetoskop saya ke dadanya, ternyata ada penyakit jantung, jantungnya bocor. Ya, jadi jantung bocor ini otomatis jantung membutuhkan energi ekstra untuk bisa bekerja, ya toh, untuk bisa mompa. Otomatis anak yang seperti ini itu punya kebutuhan ekstra, kebutuhan khusus untuk bertumbuh. Dan itu juga kalau tidak diketahuin, itu juga bisa menyebabkan anak berat badannya stuck meskipun feeding rules-nya sudah benar, ya. Atau misalnya dia punya penyakit yang nggak ketahuan atau mungkin sekarang yang dikenal sebagai silent disease. Jadi misalnya ada anemia, kekurangan darah, ada misalnya infeksi saluran kencing, ada misalnya tuberkulosis, ya, penyakit paru, flek paru, ada yang misalnya alergi. Nah, coba bayangin ya. Jadi anak yang kulitnya kering-kering gitu ya, anak yang suka batuk pilek berulang, itu dia membutuhkan protein ekstra untuk membuat alergi tadi hilang gitu istilahnya ya. Jadi radang terus. Jadi proteinnya bukannya dipakai buat tumbuh kembang, bukannya tambah tinggi, malah dipakai untuk membentuk alergi, kayak gitu istilahnya. Nah, ini adalah problem yang kedua tadi. Jadi makanya kalau udah feeding rules-nya udah tepat, ya, berat badannya tetap nggak naik, tolong cari penyebab sekunder lainnya. Ya, salah satunya penyakit. Nah, yang ketiga, ya, tadi yang pertama asupan makan, yang kedua adalah penyakit, yang ketiga adalah malabsorpsi. Ini juga minggu lalu terjadi. Anak gizi buruk, ya, udah diterapi segala macam, udah pakai susu ini, udah pakai susu tinggi kalori, udah diterapi. Ternyata pas saya periksa tentang dia punya penyerapan, saya periksa fesesnya, ternyata dia intoleransi. Dia tidak bisa mencerna lemak ternyata. Ya. Gimana tuh, Dok, ketahuan? Penyerapannya gitu. Jadi begitu di fesesnya. Jadi kalau ditanya fesesnya itu pupnya itu, buang air besarnya itu hampir selalu encer dan berminyak. Ternyata lemaknya itu nggak bisa diserap. Ya gimana mau dikasih makan lemak sebanyak apapun kalau nggak bisa diserap percuma. Langsung keluar lagi gitu. Iya. Jadi dia punya fesesnya begitu diperiksa di lab ada banyak fat globules yang positif.
Dan ternyata ayah ibunya juga begitu. Oh. Pantas aja ayah ibunya juga tipe yang agak kurus-kurus kayak gitu. Oh, tapi kalau orang gede mah Nah, senang ya kurus-kurus betul. ya. Ya tapi kalau anak kan Iya, kenapa nih kok nggak kasihan. naik-naik, berat badannya, gizi buruk dan lain sebagainya. Akhirnya diakalin apa? Dia harus pakai menggunakan susu yang dia punya lemaknya tuh udah lemak yang bersahabat yang mudah diserap punya, Oke. kayak gitu. Jadi itu semua ada di dokter anak ya. Oke. Jadi pokoknya pesan saya yang perlu Anda lakukan feeding rules nomor 1. Tapi begitu feeding rules sudah diterapkan 2 minggu tidak ada perbaikan, anaknya masih nggak mau makan, anaknya masih berat badannya nggak naik, silakan konsultasikan ke dokter anak. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya ciri-ciri anak misalnya yang harus dibawa ke dokter itu misalnya 2 minggu udah udah diterapi feeding rules tapi masih nggak naik-naik juga, baru dibawa ke dokter ya dok ya? Iya, ya. Feeding rules nggak usah konsultasi dokter, langsung terapin, mulai dari 6 bulan. Oke. 1 tahun juga belum terlambat. Nah, kalau 2 tahun udah rada susah tuh. Iya, Iya. benar. Harus dari kecil ya dok ya, dari Betul. 6 bulan ya, yang paling enak dari bayi ya, jadi kebiasaan ke gedenya ya dok ya. Betul. Oke. Nah, sekarang banyak orang tua yang ngeluh karena anaknya menolak makan sayur dan buah. Tapi disebutkan juga kalau makan sayur dan buah itu bukanlah hal yang utama untuk anak. Jadi yang tepat itu gimana ya dok? Baik, iya ini juga ya. Kesalahannya saya selalu bilang ya. Jadi guru-guru saya ya selalu bilang buah sama sayur itu kan kaya akan serat. Ya. Serat itu sebagai pedang bermata dua sebenarnya pada anak-anak. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kebutuhan serat itu yang betul-betul dari WHO itu di usia 1 sampai 2 tahun. Ya, dengan rumusnya 5 gram ditambah usia kayak gitu. Jadi sebenarnya di bawah 1 tahun bayi itu nggak terlalu butuh serat. Justru kebanyakan serat itu membuat itu anti nutrisi. Oke. Ya, jadi malah nanti kebanyakan serat malah nanti penyerapan nutrisinya malah terganggu. Oke. Jadi tidak usah terlalu banyak buah dan sayur ya. Ikutin aja ya, Anda bisa cari yang namanya isi piringku ya dari Kemenkes ya. Itu memang boleh pakai sayur, boleh banget pakai sayur ya, tetapi hanya 1/3 proporsi dari karbohidrat. Jadi kalau misalnya karbohidratnya 3 sendok ya, si sayurnya misalnya wortel paling cuma boleh 1 sendok aja. Nggak boleh kebanyakan. Jadi kalau Anda banyakin sayur, Anda berharap ini makin biar makin banyak serat, biar makin banyak vitamin, itu Anda salah. Ya, nggak boleh kayak begitu. Begitu juga buah ya. Saya tidak pernah menganjurkan Anda memulai MPASI dengan buah. Tidak boleh ya. Mulailah MPASI pertama langsung dengan bubur lengkap. Ya, yang ada proteinnya, yang ada lemaknya dan seterusnya. Jangan mulai dengan buah. Karena buah tadi ya, buah itu kalau mulai diberikan 6 bulan 2 minggu bolehlah. Kalau anaknya makan buburnya udah pinter, baru silakan kasih buah. Ya, takutnya apa? ASI kan manis, buah juga manis. Begitu dikasih bubur yang rasanya amis-amis asin gurih gitu, mereka nggak mau. Gitu. Jadi berikanlah langsung pakai bubur dulu. Kalau udah pintar makan bubur, silakan mau makan buah nggak apa-apa. Itu pun jumlahnya nggak boleh banyak. Kalau ada anak yang konstipasi gimana dok, yang butuh serat? Nah, ya, jadi gini, kalau orang tua, ya ini sama guru saya, profesor dari gastro ya. Jadi beliau terus terang mengedukasi kita. Jadi kalau pada orang dewasa selalu sembelit konstipasi itu penyebab utamanya kurang serat, benar kan? Makanya kita disuruh minum minuman yang banyak serat lah, itu banyak lah produk-produk kayak begitu ya. Tapi kalau pada anak-anak kebanyakan serat bikin konstipasi. Kekurangan serat juga bikin konstipasi. Itu gimana dulu? Ya, makanya coba konsultasikan ke dokter anak. Tadi makanya dikasih rumus kebutuhan serat itu 5 gram ditambah usia. Jadi misalnya gini, ya. Misalnya anak ini umurnya 1 tahun, berarti kebutuhan seratnya 5 tambah usia. Berarti butuhnya 6 gram sehari. Iya. 6 gram serat itu seperti apa sih? Nanti Anda boleh baca ya, namanya buku rekomendasi obesitas pada anak. Ya, itu ada 1 tabel kandungan serat pada buah-buahan. Ya, jadi misalnya gini. Ya, 15 buah anggur sedang itu mengandung 6 gram serat gitu ya. Nah, di situ juga banyak buah-buahan yang ternyata tidak mengandung serat. Gitu ya. Jadi makanya kemarin ada juga anak yang konstipasi datang sama saya. Dok, padahal anaknya udah makan banyak buah, Dok. Saya tanya, buahnya apa? Buahnya ternyata semangka. Semangka ternyata nggak ada seratnya, kayak gitu istilahnya ya. Jadi nggak semua buah mengandung serat. Anda bisa lihat buah-buahan apa aja yang mengandung serat dan berapa jumlah serat yang diperlukan sama anak dan dikandung dalam buah itu.
Dok, sebutkan 3 buah yang mengandung serat. Yang mengandung serat yang banyak. 1 pisang, ya. 2 pepaya. 3 anggur. Nah, tuh. Satu lagi Dok, anak ya, saya stroberi juga bagus seratnya. Mau diri sendiri ya. Ini mau diri emang nyambung. Anakku suka emang konstipasi gitu, Dok. Iya. Nah, oh ya, ngomong tadi ya. Jadi anggur atau stroberi ya, terus kemudian ada pepaya sama pisang dah tuh yang murah-murah ya. Nah, terus gini lagi. Tadi orang tua, orang dewasa, kalau konstipasi penyebabnya karena kurang serat. Kalau anak kebanyakan serat malah jadi konstipasi. Benar. Penyebab utama konstipasi ada pada anak itu namanya functional constipation. Jadi artinya sembelit atau konstipasi akibat fungsi dari ususnya belum sempurna. Ya, dan itu sangat sering terjadi pada anak umur 6 bulan ketika dia mulai MPASI, anak umur 2 tahun ketika mulai toilet training, dan anak umur 6 tahun ketika mulai sekolah, dia perubahan lingkungan. Gitu. Jadi fungsi usus halusnya itu masih belum tepat, fungsi usus besarnya juga masih belum matur, sehingga dia mudah terjadi penyesuaian-penyesuaian, kadang BAB-nya agak lembek, kadang dia keras kayak gitu. Gitu, ya. Dan itu bisa dibantu dengan probiotics. Nah ya, boleh kan Dok tiap hari ya Dok ya? Gak apa-apa. Abis ini kayak aku akan konsul gratis sama dokter. boleh. Ya, jadi jangan terlalu cemas. Dok, anak saya udah makan buah, anak saya udah minum air. Ntar yang disalahin susu lagi. Iya. Ya, kan ini susunya nggak cocok ya, susunya nggak cocok. Ternyata bukan itu. Ternyata banyak faktor lain ya Dok. Dan paling banyak penyebabnya karena memang ususnya belum matang aja. Gitu. Oh oke. Nah Dok, kalau anak masih suka ngeces di usia 2 tahun tuh kenapa ya Dok? Coba katanya. Cara mengatasinya seperti apa? Iya, betul. Anak terlalu banyak ngeces ya, itu banyak ya. Anak tuh ngeces sampai umur 1 tahunan tuh wajar. Ya, tapi kalau udah 2 tahun udah nggak boleh ngeces harusnya. Biasanya penyebab ngeces yang terlalu banyak itu 1, kebersihan rongga mulutnya nggak tepat. Jadi anaknya mungkin lidahnya tuh kotor, terus misalnya jarang disikat gigi atau disikat gusi ya, ada jamurnya di situ. Pokoknya kan ludah itu, salah satu fungsi ludah itu adalah mengandung imunoglobulin A yang mana buat membunuh bakteri. Jadi kalau di dalam sininya nggak bersih, kotor, itu pasti banyak liur. Yang kedua adalah karena dia punya kemampuan oromotornya kurang bagus. Ya, biasanya terjadi pada anak yang kurang distimulasi oromotor. Oromotor itu adalah kemampuan otot-otot di dalam mulut gitu istilahnya. Otot-otot di gusi, otot-otot di mulut sini, otot-otot yang di bawah dagu sini itu kurang terstimulasi. Gimana Dok caranya? Misalnya anak-anak yang misalnya ngedot dari kecil. Ya. Kalau ngedot itu kan dia cuma butuh 2 otot. Kalau dia netek, dia butuhnya 4 otot. Jadi otomatis orang yang neteknya lengkap sampai 2 tahun itu dia resiko kecil untuk ngeces terus. Karena otot-ototnya terlatih. Atau anak yang speech delay itu juga biasanya lebih banyak liurnya keluar karena tadi ototnya kurang bisa mengontrol produksi dari air liur. Ya. Atau anak yang kurang dilatih ya. Jadi biasanya kan anak-anak dari kecil udah boleh dikasih titer tuh kan ya. Titer ada banyak macam, ada yang bulat lah, ada yang panjang, ada yang huruf Y dan lain sebagainya. Itu harus ditawarkan secara aktif ya. Banyak kan ibu-ibu juga bilang sama saya, "Dok, anak ini udah dikasih banyak titer tapi dia nggak mau titernya." Kayak gitu ya. Ya bukannya nggak mau, Bu. Ibu sebagai orang tua, sebagai pengasuh harus menawarkan titer secara aktif. Jadi abis makan dikasih titer, ya sebelum makan dikasih titer, dikasih terus. Jangan nunggu anaknya main, ngambil gitu. Gak mungkin ya Dok, disediain dia ngambil sendiri gitu. Jadi harus terus-terusan berulang kali ya Dok, terus-terusan rajin ya, ditawarin. Betul, ya jadi kalau anak Anda masih ngeces, coba 1, coba periksa kebersihan dari rongga mulut, ya gosok gigi dengan benar, bersihin lidah dengan benar. Yang kedua terapi oromotor. Gitu, ya. Kalau ada jamur apa putih-putih ya Dok? Iya putih-putih, dan putih-putihnya tuh berkerak, kayak kotor, kayak ya kayak keras kayak gitu istilahnya. Boleh dicek tuh mulutnya ya Dok, bener. Center-centerin tuh ya, ambil sikat gigi. Ini ada artikel Dok. Anak stunting beresiko mengalami obesitas dan dampak buruk lainnya hingga dewasa. Gimana tanggapan dokter soal artikel ini Dok? Ini lumayan sering ya. Jadi anak yang stunting ya itu kan stunting itu pasti udah kronis ya. Nggak mungkin hari ini tinggi besok tiba-tiba jadi pendek kan nggak mungkin. Jadi stunting adalah proses kronis. Jadi anak ini udah kekurangan nutrisi dalam jangka panjang sehingga menyebabkan tingginya pendek. Gitu ya. Itu namanya stunting ya. Nah, ketika anak ini sudah mengalami stunting, anak ini sudah secara kronis kekurangan nutrisi, otomatis tubuh juga ada perubahan di dalam tubuh. Tubuh melakukan adaptasi. Tubuh tuh pinter banget.
adaptasinya tuh berubah ya. Jadi banyak gen-gen di dalam tubuh kita ya, banyak hormon-hormon grelin tadi di dalam tubuh kita itu berbeda metabolismenya. Istilahnya anak yang stunting metabolisme tubuhnya tuh beradaptasi sehingga ketika nanti dia makannya banyak, dia resiko tinggi untuk obesitas. Nah, tadi aku mikir tuh apa hubungannya stunting sama obesitas tuh? Jadi anak yang stunting ternyata punya resiko 1,7 sampai 1,8 kali lebih besar mengalami obesitas di kemudian hari. Itulah nanti yang disebut sebagai double burden of malnutrition. Jadi ketika dia malnutrisi waktu kecil, nggak selesai di waktu kecil aja, ternyata kebawa sampai dia dewasa. Banyak perubahan metabolisme yang terjadi waktu dia dewasa nanti. Pernah dengar istilahnya, aduh gue istilahnya makan angin aja gampang gendut. Ya. Nah, hati-hati, jangan-jangan waktu kecil Anda stunting gitu. Atau Anda mengalami penambahan berat badan sangat signifikan di 6 tahun pertama. Itu ya. Itu hati-hati kayak gitu. Jadi akan terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuh yang meliputi berbagai macam gen dan juga berbagai macam hormon, itu yang akan kebawa sampai dewasa. Dok, ciri-ciri stunting itu apa? Awal-awal ciri-cirinya deh biar ibu-ibu atau gen basic itu aware gitu. Iya. Ini jadi gini ya. Stunting itu kan problem kronis. Jadi ciri-ciri utama pasti berat badannya jelek, maaf ya, berat badan di bawah standar, sama tinggi badan juga di bawah standar. Oke. Nah gini, saya waktu itu pernah training stunting di China, ya. Jadi tahu nggak kalau di China itu sudah berhasil mengatasi stunting dari beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi 30 tahun terakhir tinggi rata-rata anak China itu dari 164 sekarang udah 176. Naik 12 cm dalam satu generasi. Tinggi banget. Udah berhasil ngatasin ya. Kenapa? Ya. Salah satu yang saya ambil manfaatnya adalah di China, anak lahir 3 bulan sekali wajib datang ke dokter anak. Wajib datang ke dokter anak, ya. Jadi dari dokter anak itu bisa ngeplotting ya, berat badan, tinggi badan gimana. Terus dari dokter anak 3 bulan sekali udah bilang, hati-hati, kamu udah mau pendek, kamu udah mau tinggi badan kamu kurang optimal, berat badan kamu kurang optimal. Terus menerus digituin. Observasi 3 bulan, terus sampai 2 tahun pertama. Kalau dia nggak bawa ke dokter anak, dijemput paksa, dia bilang. Iya, kalau nggak bawa ke dokter anak, bahkan subsidi bisa dicabut. Itu kalau di China. Ya. Tapi kalau di Indonesia, mohon maaf, kadang-kadang ada tuh, posyandu kan banyak ya, timbang-timbang berat badan, timbang tinggi badan segala macam, itu tetap ada. Tetapi kadang-kadang mohon maaf ini benar-benar yang terjadi di lapangan ya. Kadang-kadang timbangan di posyandu aja rusak. Ya, kadang-kadang nggak terstandar. Mohon maaf, ini benar-benar terjadi. Saya benar-benar ya. Jadi di Pandeglang itu juga ada beberapa yang kayak gitu ya. Jadi, loh kok ini tinggi badannya segini ya. Terus udah gitu ya. Mohon maaf nih. Kadang-kadang ada oknum-oknum tenaga kesehatan yang udah tahu ini tingginya udah pendek, berat badannya udah di bawah standar, nggak dirujuk ke saya. Gitu, Dok. Ternyata begitu datang ke saya udah umur 2 tahun, udah gizi buruk, udah sangat pendek, udah rada telat gitu, tinggi, udah otaknya pasti udah nggak terlalu bagus. Gitu. Jadi kalau ditanya ciri-ciri stunting pertama apa, berat badan sama tinggi badannya nggak sesuai standar. Gitu. Berat badan pasti nggak sesuai standar dulu, baru tinggi badan nggak sesuai standar. Jadi pasti berat badan enggak naik dulu, baru tinggi badannya nggak naik. Gitu ya. Jangan sampai udah pendek baru dibawa ke dokter. Itu telat. Tapi kan normalnya Dok, misalnya kita kayak vaksin nih, misalnya setiap bulan atau anak kita ini, kan pasti dicek itu tadi ya Dok ya. Harusnya kalau yang rajin ke dokter dan kecek itu harusnya mah ini ya Dok ya. Iya, harusnya tahu. Harusnya tahu ya Dok. Kadang-kadang ada yang, udahlah lihat aja bulan depan. Terus bulan depan akhirnya pendek, jadinya udah pendek gitu. Jadi kalau selama ada peningkatan, misalnya ada kenaikan berat badan dan tinggi badan, aman ya Dok? Harus sesuai target, ada targetnya ya. 3 bulan pertama naiknya 900 gram per bulan ya, minimal per bulan ya. Terus umur 4 bulan sampai 6 bulan 600, terus 6 sampai 9 bulan 450 ya, 9 sampai 12 300, di atas 1 tahun 200 gram per bulan. Anakku berapa ya? Gitu. Jadi gampangnya gitulah. Nah, kalau aku punya salah satu rumus nih ya. Jadi usia dikali 2 ditambah 8. Aduh Dok, usia dikali 2 ditambah 2 kali 2 4. Anakku kan 2 tahun nih. Terus apa lagi Dok tadi? Tambah 8. Berapa? 12. 2 tahun tuh berarti 12 kilo. Oh ya, alhamdulillah. Nah, kalau 12 kilo aman berarti. Ya, kalau anaknya rada gemuk nggak mungkin stunting lah. Jarang lah gitu lah. Aku termasuk ibu-ibu lebay ininya Dok, khawatir. Jadi kalau ke dokter, Dok berat badannya gimana Dok, tinggi badannya gimana Dok, gitu. Padahal, itu bagus justru.
Ya Harus nggak kayak apa gitu. ya dok ya, ya. Harus kayak gitu. Daripada cuek-cuek aja. Iya benar. Itu ibu yang care, mantap. Alhamdulillah dok. Kadang dokternya sampai gini, bu ini anakku udah gembul gini masih khawatir kan, kita nggak tahu ya kan, pengetahuan dokter sama kita ibu-ibu kan beda ya dok ya. Betul. Nggak apa-apa. Dan itu hak Anda loh. Anda sebagai orang tua ketika Anda datang ke dokter anak, Anda punya hak untuk nanyain, dok anak saya pertumbuhan perkembangannya udah normal belum? Gitu. Nah iya benar. Ya, jadi Anda harus ngeklaim hak Anda. Ya, jangan mau rugi. Ya. Betul, jangan mau rugi. Klaim hak ibu-ibu. Oke. Ini ada artikel lagi dok. Ada 8 sampai 10 anak cuci darah per hari gara-gara gagal ginjal di Jatim. Iya. Ini tanggapannya gimana dok? Iya, ini juga gimana ya? Jadi heboh aja sih ini ya. Jadi sebenarnya itu tenang ya Bapak Ibu, tenang ya. Dari direktur dari RSCM, dari Jogja dan lain sebagainya itu juga sudah menyatakan kok bahwa tidak ada peningkatan kasus gagal ginjal pada anak di tahun 2024. Tidak ada. Ya, jadi kebetulan aja ya, kan mereka nih wartawan ini kan datang ke center cuci darah gitu ya. Terus mereka ngelihat, loh kok banyak anak yang cuci darah? Ya kan karena Anda ngelihatnya di senternya ya, di tempat pusatnya cuci darah di mana semua anak yang perlu cuci darah ya dirujuk ke sana. Jadi kalau Anda datang ke sana pasti nemu banyak anak yang cuci darah. Padahal dari dulu sampai sekarang ya memang selalu banyak, selalu ada gitu loh ya. Tapi kemudian berita-berita ini dikaitkanlah dengan wah kebanyakan gula sih, kebanyakan ultra processed food sih, kebanyakan garam sih, kebanyakan ini tuh jadi gagal ginjal, ditakut-takutin. Padahal itu enggak ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, penyebab utama anak gagal ginjal, betul anak tuh banyak yang gagal ginjal. Saya juga waktu selama pendidikan juga gitu ya. Banyak kok anak yang gagal ginjal gitu, yang sampai cuci darah tuh banyak ya. Tapi penyebab utamanya istilahnya tuh gara-gara dia lahir dengan ginjal yang tidak sempurna gitu ya. Jadi struktur saluran kencingnya, struktur saluran ginjalnya itu memang nggak normal ya. Jadi dia memang butuh cuci darah sampai lama gitu ya. Gitu. Jadi bukan karena tiba-tiba. Ya betul sih, maksud saya gula ultra processed food itu bisa sih menyebabkan gagal ginjal, tapi nggak dalam waktu 1 tahun 2 tahun, nggak mungkin waktu anak-anak gitu loh. Dia mungkin waktu usia tua 40 tahun, umur 50 tahun jadi gagal ginjal bisa aja terjadi, memang bisa ya. Nah terus kalau anaknya memang udah gagal ginjal, pasti nggak boleh makan gula banyak, nggak boleh makan garam, nggak boleh makan ultra processed food ya, karena itu kan banyak zat-zat yang harus dibuang di ginjal yang membuat kerja ginjal jadi keras. Jadi bukan dibalik, bukan berarti kita nggak boleh makan gula, tapi kalau anak yang udah gagal ginjal memang nggak boleh makan gula. Bukan berarti kita nggak boleh makan gula supaya nggak gagal ginjal. Jangan dibalik gitu loh istilahnya. Ya? Nah itu mungkin menerima berita juga harus dipilah-pilih ya dok ya, jangan terbawa atau termakan berita hoax. Jadinya nanti riuh nggak puguh gitu kalau bahasa Perancis. Iya, itu bukan hoax ya, maksudnya memang banyak yang gagal ginjal banyak, tapi kan datangnya di center itu gitu loh. Memang benar, tapi jadi clickbait gitu loh. Iya, jadi salah tangkap informasi ya dok, itu juga bahaya ya dok ya. Takutnya bikin heboh masyarakat, panik gitu. Oke, daripada heboh mending kita Q&A. Iya. Membaca Q&A ya. Nih dok, ada dari Viani Tiara. Hai dok, izin bertanya. Karena sekarang iklan vitamin untuk anak-anak tuh ada banyak sekali. Sebenarnya vitamin tambahan apa aja sih yang benar-benar dibutuhkan dan aman untuk anak? Terima kasih dok. Ya ini mantap, ini pertanyaan bagus. Jadi gini, ini fun fact juga nih, ya. ASI adalah minuman yang terbaik, udah pasti. Nggak ada yang bisa ngegantiin ASI, ya. Tetapi tahu nggak, ASI itu ada 3 kekurangannya. Apa itu? Yang pertama adalah vitamin K, ya. Vitamin K, ya ASI itu sedikit sekali, hampir nggak punya vitamin K. Apa aja ya, dok, ya? Vitamin K itu bukan dari makanan, bukan dari ASI juga. Makanya semua bayi baru lahir harus suntik vitamin K, harus. Itu udah menjadi suatu prosedur yang wajib ya, kecuali anak Anda lahir maaf ya di dukun beranak yang tidak mengikuti SOP segala macam nggak disuntik ya. Dan kalau kekurangan vitamin K, otak gampang berdarah ya, tali pusat gampang berdarah. Tuh lihat kasus-kasus di Instagram saya. Tapi ada. Kalau di rumah sakit disuntik kan dok? Iya, di rumah sakit di bidan pasti disuntik. Tapi kalau di dukun beranak belum tentu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin ada oknum-oknum yang nggak gitu ya. Jadi Anda pastikan vitamin K wajib diberikan secara suntik ya, waktu bayinya lahir. Lihat ada bekas suntikannya atau enggak ya. Nomor 2 ya, nomor 1 vitamin K, nomor 2 vitamin D. Ya. Vitamin D pada ASI, 100 gram ASI cuma mengandung 3 unit vitamin D. Sedangkan anak butuh 400 vitamin D sehari. Anda jemur bisa dapat vitamin D. Tetapi Anda jemur dengan benar, vitamin D maksimal cuma dapat 200 unit.
otomatis masih kurang. Ya. Makanya dari WHO, dari CDC, dari usia 0 hari, dari bayinya baru lahir, boleh langsung diberikan vitamin D. Dan sangat direkomendasikan vitamin D. Ya. Sampai kapan? Sampai umur kapanpun. Sampai saya pun masih rutin minum vitamin D. Ya. Yang ketiga adalah zat besi. Ya, zat besi kalau anak Anda prematur, ya sebaiknya mulai diberikan dari usia 1 bulan. Kalau anak Anda tidak prematur, di atas 2.500 gram, sebaiknya diberikan dari usia 4 bulan. Sampai umur berapa, Dok? Sampai umur 2 tahun itu rutin setiap hari. Nanti umur 2 tahun sampai 5 tahun diberikan 2 kali setiap minggu selama 3 bulan dalam 1 tahun. Gitu. Jadi agak ribet, tapi yang penting tanyain aja lah ya. Dan itu nggak usah, menurut saya sih nggak usah sampai konsultasi ke dokter ya. Itu kan suplemen, silakan aja diberikan. Kalau untuk vitamin C, zinc itu udah banyak di ASI, udah cukup, nggak usah ADHA yang minyak ikan boleh nggak atau apa? Boleh sih, opsional aja sih, tapi yang wajib tadi vitamin D, vitamin K sama zat besi. Itu yang benar-benar dibutuhkan. Betul ya, karena yang lain ASI itu udah lengkap banget, udah perfect gitu ya. Dan jika Anda makan konsumsi yang beragam jenis ya, yang ragam makanannya banyak, itu sebenarnya sudah mulai lengkap. Jadi IDAI cuma rekomendasi vitamin D sama zat besi. Gitu. D dan zat besi. Ya, vitamin K waktu lahir aja. Gitu. Bertiga itu D, K, dan zat besi ya. Ya. Oke, yang kedua Dok, dari Fajarel Dito. Dok, izin bertanya, kalau melihat makanan hanya dari penampilannya enak, punya asumsi itu enak, contohnya nasi goreng dan lain-lain, tapi ketika melihat rendang misalnya dia mau muntah dan ada hal negatif lainnya. Hal apa yang perlu dilakukan ya, Dok? Maksudnya gimana sih, Dok? Itu, Dok, saya juga kurang maksudnya paham. gini. Jadi kalau anak tuh ngelihat makanan, wah ini kayaknya enak nih, dia makan apa? Tapi ada beberapa makanan yang dia ngelihat aja bentukannya udah nggak enak udah gitu, udah nggak mau. Ya fun fact-nya juga saya juga fobia sama cabai ya. Iya loh, dokter fobia sama cabai loh ternyata. Lucu banget loh. Iya, begitu ngelihat cabai saya tuh kalau dikasih uang berapa juta gitu suruh makan cabai yang ada biji-bijinya itu saya ngeri, kayak saya mau, kabur Dok, malah. nggak apa-apa, dokter kirim ke saya aja. Gitu. Nah, sama anak juga mungkin punya fobia ya. Semua anak fobianya beda-beda. Semua anak mungkin nggak suka sama sesuatu dan itu biasanya orang tuanya yang tahu ya. Tetapi kalau sampai menyebabkan, kalau saya misalnya nggak makan cabai kan ya wes nggak apa-apa gitu loh istilahnya. Tapi kalau misal anak sampai nggak mau makan, sampai terganggu banget kualitas hidupnya, Anda harus cari dokter ya. Jangan-jangan anak Anda punya namanya penyakit sensori integrasi. Penyakit sensori ya, gangguan sensori. Jadi dia misalnya mencium bau tertentu jijik banget. Ya, mengelus sesuatu tekstur tertentu jijik banget kayak gitu ya. Begitu ngunyah kayaknya benyek-benyek langsung dilepeh langsung apa. Jangan-jangan anak Anda punya problem sensori. Nah, itu nanti akan diterapi sensori integrasi gitu ya. Jadi boleh tuh kalau misalnya jijik banget sama sesuatu dan itu mengganggu sekali dan nggak bisa digantikan, ya Anda segera cari pertolongan ke dokter ya. Ini dari N.Ufo, panjang banget A-nya. Izin bertanya dokter, saya memiliki saudara perempuan yang sedang menuju usia remaja, tidak menyukai makan nasi. Dan setiap hari dia memakan mie sebagai karbohidrat. Oh my god. Lalu bagaimana mengatasi kebiasaan makanan saudara perempuan saya? Dan apa makanan yang cocok sebagai pengganti karbohidrat dan nutrisi untuk tumbuh kembangnya? Iya. Dok, emang boleh dong makan mie tiap hari, Dok? Iya, gimana ya? Sebenarnya mie kan termasuk bagian dari karbohidrat ya. Iya, sama aja kayak misalnya di luar negeri makan roti tiap hari kayak gitu. Kalau kita kan makan nasi setiap hari. Sebenarnya nggak ada yang terlalu salah dengan mie ya, menurut saya. Tetapi mie itu, mie instan terutama ya, yang jelek tuh bukan mie-nya, tapi kan apanya? Pengawetnya, garam-garam yang terlalu tingginya itu ya. Jadi sebenarnya mie sebagai karbohidrat ya sudah nggak apa-apa mie sebagai karbohidrat ya. Ya kalau misalnya anak Anda ya maunya mie tapi nggak mau makan nasi, penyebab paling seringnya ya, apalagi dia maunya mie instan ya, penyebab paling seringnya mungkin Anda masaknya kurang enak, mohon maaf ya. Ya, kayak gitu, mohon maaf ya. Coba ganti aja misalnya nasi goreng yang berbumbu juga ya. Jadi kalau ganti nasinya jangan nasi putih ya, mungkin anaknya suka sesuatu yang wanginya wangi banget gitu ya, atau yang berasa atau gurih banget. Boleh kok bikin nasi goreng, nasi ditaburin nori ya, terus kemudian nasi kuning, nasi banyak lah nasi-nasi di Indonesia. Pakai santan tadi? Nasi uduk Nasi gitu uduk kan. gitu ya. Iya. Mohon maaf tapi penyebab paling seringnya gara-gara gitu. Jadi dia larinya ke Indomie gitu. Dia larinya ke mie instan kayak gitu ya. Jadi coba Anda masak lebih bervariasi, nasinya lebih rasa gitu. Pakai abon kayak digulung-gulung, itu belajar kayak gitu ya. Namanya teknik food chaining. Jadi food chaining tuh istilahnya teknik
misalnya nih ini teknik food chaining tuh misalnya anak suka chicken nugget tapi dia nggak suka ikan. Nah itu ada namanya teknik food chaining. Awalnya chicken nugget yang garing, yang crispy, yang wangi, Anda rubah dulu jadi fish nugget, ya. Terus jadi ikan goreng tepung. Terus jadi ikan panggang, baru lama-lama jadi ikan biasa kayak gitu. Jadi dirubah pelan-pelan, ya. Teksturnya masih mirip kayak gitu. Itu biasanya banyak tuh yang suka banget French fries tapi nggak suka wortel. Ya, jadi awalnya tuh kasih French fries, terus jadinya jangan pakai French fries, pakai kentang goreng biasa, terus pakai wortel yang digoreng, terus pakai roasted carrot, baru pakai carrot biasa kayak gitu. Itu namanya teknik food chaining. Itu bisa bantu. Sama kalau misalnya dia nggak suka banget sama nasi putih biasa yang nggak ada rasa, kasihnya mie instan yang banyak rasa, terus ganti misalnya mie instannya yang kurangin bumbunya, terus ganti jadi nasi goreng berbumbu, lama-lama baru jadi nasi biasa gitu. Itu namanya food chaining. Ini dari Alia Madani. Dok mau tanya, kalau misalnya anak sejak balita udah seneng ngemil makanan-makanan cepat saji, gimana yang ngatasinnya? Waduh, ini harus keras. Harus keras deh. Ibunya tuh yang harus punya kontrol ya. Anaknya ngamuk-ngamuk dikit ya wes ya, batasin ya. Bahaya dok. Cepat saji itu jelek ya, maksudnya mohon maaf ya, memang cepat saji itu jelek ya. Garamnya terlalu banyak, gulanya terlalu banyak, nutrisinya kurang ya, proteinnya kurang banget dan lain banget. Banyak banget problemnya ya. Jadi batasin ya, caranya ya Anda harus keras. Benar-benar Anda harus keras ya. Kasih jatah dulu ya. Misalnya 1 minggu cuma boleh makan 3 kali awalnya. Terus habis itu boleh makan 2 kali. Boleh makan sekali. Boleh makan kalau sebagai hadiah misalnya. Ya itu kalau udah gede ya, nggak apa-apa ya. Oh repotnya bagus, ayo kita makan cepat saji kayak gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Gitu, ya pelan-pelan dikurangin ya. Harus tegas tapi. Dari Fanton.graphics. Dok, apa ya pantangannya makan untuk anak yang hiperaktif? Terus gimana cara untuk menanganinya? Iya. Jadi hiperaktif itu penyebabnya banyak ya. Ini gini ya. Hiperaktif atau autism itu penyebabnya banyak. Ada yang berkaitan sama genetik, ada yang berkaitan sama autoimun. Salah satu berhubungan sama yang namanya leaky gut syndrome. Jadi ada problem di saluran pencernaannya yang mana dia nggak boleh makan makanan tertentu. Jadi kalau anak yang hiperaktif atau autis yang memang disebabkan karena leaky gut syndrome, itu sebaiknya Anda membatasi gula yang terlalu tinggi atau gluten. Biasanya kayak gitu. Jadi, tapi tidak bisa menjamin ya. Jadi meskipun Anda sudah diet ini, diet itu yang gulanya tinggi atau yang gluten dan lain-lain, belum tentu bisa menjamin anak Anda nggak hiperaktif. Jadi nggak usah terlalu fokus yang itu ya. Nggak usah terlalu fokus di makanannya ya. Pantangan nggak usah terlalu dipantang-pantangin ya, kurangin aja lah makan yang tadi ya, gluten sama gula tinggi. Oke, sekarang kita main game mitos atau fakta. Siap ya dok ya? Siap. Nanti aku jawab dulu, nanti dokter jawab. Iya. Oke. Jamu baik buat anak, mitos, bener nggak? Ya mitos, betul. Mitos ya. Jadi nggak semua jamu itu bagus buat anak ya. Bahkan ada beberapa orang tua yang misalnya Gen Best ini bilang ya ini kalau lagi sakit kita kasih jamu-jamuan aja biar sehat, itu pasti salah ya. Jadi tidak pernah ada rekomendasi memberikan jamu pada anak. Mau buku manapun nggak pernah ada. Bahkan mungkin ilmu-ilmu tradisional Chinese medicine atau apa itu mungkin bisa, tapi kalau ilmu kedokteran tidak ada rekomendasi khususnya gitu. Ya. Makanan sehat dan bergizi itu mahal. Mitos? Iya, mitos. Betul ya. Nggak usah yang mahal kok ya. Salmon diganti aja sama ikan lele, ikan teri, itu proteinnya juga bagus kok gitu ya. Pakai yang hemat-hemat aja. Yang penting anaknya tetap makan yang ada protein hewaninya, tetap ada lemaknya ya, tetap ada sumber karbohidratnya, itu wajib. Gitu, ya. Karbohidrat bikin gemuk, jadi harus dihindari. Mitos kayaknya ya dok ya. Harus dihindari pasti mitos. Ya. Jadi fun fact-nya adalah karbohidrat itu merupakan makanan utama pada anak, dan di antara 100% kebutuhan kalori, karbohidrat itu bisa menyumbang sampai 50 bahkan 60%. Ya. 15%-nya protein dan sisanya lemak. Justru karbohidrat harus dimakan sama anak gitu. Jadi malah jangan dihindarin gitu ya. Tapi kalau karbohidrat yang simple kayak gula-gula yang sangat simple itu nggak bagus ya. Tapi kalau karbohidrat nasi, mie apa itu harus dimakan. Sumber karbohidrat sumber utama. Harus masuk karbohidrat ya dok ya, anak-anak. Makanan organik selalu sehat. Mitos? Iya benar, mitos juga ya. Mitos juga ya. Jadi memang kalau organik dibanding anorganik
organik dibandingkan anorganik pasti lebih bagus yang organik. Tetapi balik lagi ke cara pengolahan makannya. Kalau dikasih makan organik terus nggak beragam, terus makannya itu aja juga tentu aja nggak sehat gitu loh ya. Jadi tetap harus makanan beragam ya, nggak selalu sehat. Tergantung gimana cara mengolahnya ya dok. Betul ya, bumbu-bumbunya juga gitu ya. Iya. Ada lemak baik dan ada lemak baik dan lemak jahat untuk kesehatan. Fakta. Iya, fakta, betul. Ya, fakta ya. Jadi lemak baik itu yang kita sebut sebagai non saturated fat ya, dan lemak jahat yang kita sebut sebagai saturated fat. Itu juga yang saturated itu yang jelek dan bisa menumpuk kolesterol dan nggak bagus untuk masa depan ya. Buat anak-anak sih mungkin nggak ada efeknya, tapi untuk masa depannya bisa menyebabkan penyakit jantung, koroner ya, obesitas dan seterusnya. Lemak gak baik, lemak jahat itu apa aja dok? Lemak jahat itu lemak-lemak yang ada di gorengan. Oh iya. Gitu ya. Kalau lemak baik tuh misalnya di olive oil gitu misalnya ya, di salmon itu kan juga ada lemaknya, tapi lemak yang baik. Oke, jadi berilah anak-anak Anda lemak baik, jangan lemak jahat. Betul. Oke, sebagai penutup dok, pesan apa yang ingin Dr. Ian sampaikan untuk Gen Bestie tentang pentingnya makanan bergizi bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak? Iya, terima kasih. Jadi Gen Bestie sekali lagi saya ingatkan, tugasnya anak adalah bertumbuh dan kembang ya. Untuk tumbuh kembang yang baik itu membutuhkan makanan yang sangat baik dan tepat untuk si anaknya. Dan Anda sebagai orang tua itu merupakan tanggung jawab Anda untuk mensuplai, memberikan makanan yang tepat untuk ke anak Anda ya. Dan satu lagi, selain makanan tepat harus menerapkan feeding rules yang dari tadi ya. Kalau udah feeding rulesnya sudah tepat tetapi masih ada problem, berat badannya juga nggak naik ya, terus kemudian anaknya masih nggak ada GTM, sudah 2 minggu Anda terapkan feeding rules tidak membaik, silahkan cari pertolongan ke dokter, konsultasikan. Jangan takut untuk ke dokter anak ya, jangan takut untuk ke dokter anak. Gitu aja sih ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Ian udah berbagi informasi luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Semoga obrolan tadi bisa menambah wawasan dan bantu makin yakin dalam memberikan yang terbaik untuk si kecil. Sampai jumpa di episode podcast Sadar Stunting berikutnya. Jangan lupa untuk follow media sosial @genbestid dan berikan podcast ini ke orang terdekatmu. Dadah. Iya dok.